Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa, Sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa man ikhtafa amma ba'd. Kaum muslimin, pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa bersama kami dalam serial kajian akhir zaman yang disiarkan langsung dari studio kami, Ma'had Imam Syafi'i Maiz Cilacap. Insyaallah pada serial akhir zaman kali ini kita akan membahas tema yang baru, yaitu munculnya nabi palsu. Seperti apa pembahasannya? Insyaallah bersama saya Fahmi Ulumuddin dan juga pemateri kita Ustadz Haryanto BSH MH akan menemani pemirsa kurang lebih 1 jam ke depan. Assalamualaikum Ustadz, apa kabarnya Waalaikumsalam Ustadz? warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. kabar antum sama Alhamdulillah teman-teman sehat studio? juga Ustadz. Teman-teman di studio juga sehat Ustadz. Seperti Alhamdulillah. itu Ustadz. Baik Ustadz, munculnya nabi palsu Ustadz, itu kayak mana kok bisa gitu Ustadz kepikiran untuk menjadi nabi palsu itu, Masya Allah Ustadz ya. Maksudnya hasrat nafsiyahnya itu udah sangat tinggi sekali mungkin Ustadz ya. Ditambah lagi dengan apa namanya, kecintaan terhadap dunianya itu, hubbud dunia itu mungkin sangat kuat, makanya meyakini dia bahwasanya untuk menjadi nabi palsu itu sangat sangat-sangat berpotensial sekali seperti itu Ustadz. Nah, dan nabi palsu ini kayaknya bukanlah suatu hal yang baru kita dengar seperti itu Ustadz. Iya. Bahkan di zaman kekhalifahan juga udah ada gitu Ustadz ya. Iya. Salah satunya mungkin di kekhalifahannya Abu Bakar As-Siddiq Iya. Ustadz. Dan yang paling terkenal kalau nggak salah itu si Musailamah Al-Kadzdzab Iya. Ustadz. Yang menyatakan bahwasanya dirinya itu mendapatkan sebuah wahyu, diturunkan wahyu kepadanya dalam kegelapan. Sehingga pada zaman itu Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan militernya untuk menumpaskan beliau ini Ustadz. Seperti itu Ustadz. Apakah ada dalil Ustadz yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW ini adalah nabi terakhir Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini kan bertemakan masalah munculnya nabi palsu. Dan nabi palsu ini menjadi salah satu tanda dari tanda-tanda kecil hari kiamat, karena tanda ini akan muncul dan berlangsung tidak hanya sejak zaman dahulu, dan ini juga akan terus berlanjut sampai nanti endingnya akhirnya adalah yang terakhir, yaitu Dajjal itu sendiri. Dan yang kita katakan penyebutan nabi palsu ini hanya berlaku bagi seseorang yang mengklaim dirinya seorang nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi pembahasan kita bukan nabi-nabi palsu sebelum Rasulullah SAW, karena ini kan akhir zaman ya, berarti di zamannya Rasulullah SAW. Dan ada banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah nabi terakhir, karena dalil inilah yang akan menjadi tolak ukur, yang akan menjadi dalil bahwasanya nabi setelahnya itu tidak dianggap sebagai seorang nabi. Seseorang yang mengklaim dirinya seorang nabi setelah Rasulullah SAW tidak dianggap sebagai seorang nabi. Di antaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Muhammad itu, Nabi Muhammad SAW, sekali-kali bukanlah bapak dari seseorang di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah, utusan Allah dan penutup para nabi dan para rasul. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi di situ Rasulullah SAW dikatakan sebagai khatamun nabiyyin, sebagai penutup para nabi. Jadi akhir ataupun ending dari cerita kisah para nabi dan rasul ditutup oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW juga memberikan sebuah permisalan. Permisalan yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah penutup dari seorang nabi.
dari nabi-nabi sebelumnya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna masali wa masalul anbiya'i min qabli kama sali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinah min zawiyah." Sesungguhnya permisalanku dengan para nabi dan para rasul sebelumnya itu seperti seseorang yang membangun sebuah rumah, bangunan yang sangat bagus dan sudah berusaha membaguskan bangunannya, sudah diperbaiki dan didesain sedemikian rupa sehingga bangunan itu nampak terlihat indah dan membuat kagum seseorang. Tetapi ternyata di sudut bangunan tersebut ada satu tempat itu adalah untuk meletakkan batu terakhir ataupun bata terakhir gitu ya. Yang ada di pojokan itu yang belum diletakkan. Tinggal istilahnya bangunan ini sempurna tetapi tinggal satu batu ini yang belum ditaruh di situ. Sehingga beliau mengatakan faja'alan nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu. Sehingga ketika orang itu mengelilingi rumah tersebut merasa takjub, merasa bangga dengan bangunan tersebut. Tetapi ketika mereka pergi ke sudut bangunan tersebut, ternyata di sini ada ruang kosong yang belum diletakkan batu. Dan mereka mengatakan yaqulun hal la wudi'at hadhil labinah. Kalau seandainya di sini ditaruh batu, maka bangunannya sempurna. Sudah tidak ada cacat lagi. Maka Rasulullah mengatakan fa'ana labina. Anak ini adalah batu tersebut, batu terakhir. Jadi rentetan kisah para nabi dan para rasul dari Nabi Adam alaihissalam sampai sebelum Rasulullah SAW itu adalah ibarat sebuah bangunan yang sempurna kecuali satu tempat yang belum disempurnakan. Dan itu disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Makanya beliau mengatakan wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi dan para rasul. Jadi dua dalil ini dari Al-Quran dan Sunnah menunjukkan secara jelas bahwasanya Rasulullah SAW adalah nabi yang terakhir, sehingga nabi setelahnya itu sudah tidak ada nabi lagi, tidak diakui seorang nabi ataupun seorang rasul. Seperti itu. Ada beberapa orang berpendapat bahwasanya arti daripada khotam ini Ustaz bukan penutup Ustaz, melainkan cincin atau perhiasan Ustaz. Nah, ketika kita bertemu sama orang-orang yang berpendapat seperti ini, bagaimana cara kita menanggapinya Ustaz? Baik, ya ini dulu kita pernah mendengar bahwasannya ada sebagian orang yang berafiliasi ke kelompok liberal ya. Karena dulu ada istilah jaringan Islam liberal sekitar tahun 2010 sebelumnya, itu memang waktu itu sedang ramai. Dan mereka menafsirkan bahwasanya ucapan Nabi SAW dan yang ada dalam Quran khotam, bagian mereka menafsirkan dengan penafsiran mereka, makna khotam itu adalah cincin, atau mereka menganggap sebagai sebuah perhiasan dan tidak mengakui secara jelas. Mereka menganggap bahwasanya dalil-dalil yang ada tidak menunjukkan secara jelas bahwasanya kalimat khotam itu menunjukkan tidak ada nabi setelahnya. Tetapi mereka tidak menggunakan dalil secara keseluruhan. Hanya karena biasanya ini salah satu metode yang digunakan aliran-aliran menyimpang itu, mereka mengutip satu ataupun dua dalil, kemudian dalil ini dijadikan yang mungkin masih memiliki makna ambigu, memiliki makna lebih dari satu, digunakan untuk membuat kabur keyakinan dan pengetahuan kaum muslimin, sehingga sesuatu yang sifatnya yakin menjadi sesuatu yang meragukan. Karena mereka tidak mau menggunakan keseluruhan dalil. Kalau seandainya mereka menggunakan keseluruhan dalil, akan jelas maksud apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada dalil lain yang menunjukkan secara jelas bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada nabi lagi setelah beliau. Misalnya dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa nama beliau mengatakan ana Muhammad wa ana Ahmad. Nama saya adalah Muhammad dan nama lain saya juga adalah Ahmad.
Wa anal mahi alladhi yumha biyal kufru. Nah, selain nama Ahmad dan Muhammad ini adalah nama yang masyhur, yang sering digunakan. Nama lain untuk Rasulullah SAW adalah Al-Mahi, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah menjadi perantara untuk dihapusnya, dihilangkannya kekufuran pada zaman itu. Wa anal hasyir alladhi yuhsyarun nasu ala aqibi. Dan termasuk di antara nama Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Hasyir. Itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seseorang yang manusia akan berada di sekeliling beliau. Karena beliaulah satu-satunya orang yang akan memberikan syafaat al-kubra ataupun syafaatul uzma. Kemudian nama lain, dan ini merupakan sisi pendalilannya ketika beliau mengatakan wa anal aqib wal aqibu alladzi laisa ba'dahu nabi. Dan saya juga, nama saya adalah al-aqib. Al-aqib itu sesuatu yang berada di paling belakang. Makanya beliau mengatakan alladzi laisa ba'dahu nabi, yang tidak ada nabi setelahnya. Jadi kalimat ini, kalimat beliau al-aqib wa anal aqib alladzi laisa ba'dahu nabi, ini lebih menjelaskan maksud dari kata khotam. Yang sebelumnya maknanya ambigu, dengan ada dalil ini akan lebih dikhususkan maksudnya, yaitu bahwasanya tidak ada nabi setelah beliau. Kemudian dalam hadis riwayat yang lain dari sahabat Mus'ab ibni Sa'ad, dari ayahnya Sa'ad radhiyallahu taala anhu, dia menceritakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mau pergi ke perang Tabuk bersama kaum muslimin, wastakhlafa Aliyan. Kemudian beliau menitipkan kota Madinah kepada sepupunya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka ketika Ali melihat dirinya tidak diberikan kesempatan untuk berperang bersama Rasulullah, malah diminta untuk menjaga kota Madinah, Ali bertanya, "Ya Rasulullah, atukhallifuni fil sibyani wan nisa?" Ya Rasulullah, apakah engkau ingin menjadikanku bersama dengan para wanita dan anak-anak? Kalian berperang, berjuang, berjihad ke medan perang, bertemu dengan musuh gagah berani, sedangkan aku di sini hanya untuk menemani dan menjaga wanita dan anak-anak yang tidak ikut berperang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, menenangkan Ali bin Abi Thalib dan menjelaskan bahwasanya posisi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, meskipun beliau tidak ikut berperang tetapi memiliki posisi yang sangat penting. Beliau mengatakan, "Ala tarda an takuna minni bi manzilati Harun min Musa illa annahu laisa nabiyyun ba'di." Apakah engkau tidak ridho Ali bahwasanya posisimu ini, aku pergi berjihad dan engkau dan umatku yang ada di kota Madinah aku titipkan kepadamu, ini seperti sebagaimana dulu kisahnya Nabi Musa dengan kisahnya Nabi Harun. Jadi ibarat saya adalah Nabi Musa, engkau adalah Nabi Harun. Tetapi hanya saja kesamaan ini tidak menunjukkan bahwasanya engkau adalah Nabi. Ali, engkau bukan Nabi. Kenapa? Karena tidak ada Nabi setelahku. Jadi di sini secara jelas, secara gamblang, bahkan ini juga mungkin bantahan bagi sebagian kelompok Syiah yang mereka menganggap bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah seorang nabi, atau bahkan mereka menganggap Ali ini sebagai Tuhan, sesembahan, sebagaimana sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwasanya Rasulullah SAW menempatkan Ali dengan posisi yang mulia, tetapi tidak menjadikan Ali itu sebagai seorang nabi, tetapi hanya sebagai orang yang dekat dengan Rasulullah SAW, karena beliau mengatakan laisa nabiyyun ba'di, karena tidak ada nabi setelahku. Jadi dua dalil ini menunjukkan bahwasanya makna khotam yang dimungkinkan memiliki makna cincin, perhiasan dan lain sebagainya, mungkin secara bahasa boleh saja, tetapi secara syariat, istilah syariat, khotam yang dimaksud di sini, tafsiran yang paling benar adalah maksudnya tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Sehingga para ulama juga mengatakan hal yang sama. Misalnya Imam Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullah, beliau berkata,
Sesungguhnya Nabi SAW adalah penutup para nabi, pemimpin orang-orang yang bertakwa dan penghulu para rasul. Dan beliau juga berkata, segala pengakuan nabi sesudah beliau, ini Imam Abu Ja'far atau Hawi rahimahullah mengatakan, maka dari dalil yang ada menunjukkan segala pengakuan nabi setelah beliau ini adalah sebuah kesesatan dan hanya mengikuti hawa nafsu. Jadi klaim seseorang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW itu didasarkan atas dua hal. Bisa karena tersesat atau dia mengikuti hawa nafsu. Jadi mungkin ini sedikit tambahan yang tadi disampaikan oleh Fahmi yang berkaitan masalah tadi. Nabi muncul karena mengikuti hawa nafsu karena masalah dunia. Memang ada kalanya ke situ, ada kalanya tidak. Jadi seseorang dia tersesat sampai terjerumus mengaku sebagai seorang nabi, ada kalanya ada motivasi dunia. Ada motivasi dunia, ada kalanya karena dia tersesat, kurangnya ilmu, kurangnya hidayah dari tidak mendapatkan hidayah dari Allah, dia kurang ilmu sehingga dia mudah digelincirkan oleh syaitan sehingga dia mengikuti godaan tipuan syaitan sehingga dia terjerumus jatuh pada perbuatan seperti itu, yaitu mengaku sebagai seorang nabi. Meskipun nanti ada bisa saja setelah itu kemudian muncul godaan-godaan dunia dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan secara jelas baik dari dalil dan juga perkataan para ulama yang menunjukkan bahwasanya maksud dari kata khotam itu bukan hanya sekedar sebagai cincin, perhiasan dan sebagainya, tetapi maksud secara syariat yang diinginkan adalah bahwasanya tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi beliau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak sih dalil yang memperkuat gitu bahwasanya tidak ada nabi sepeninggal Rasulullah SAW? Jadi ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya memang tidak ada nabi dan rasul setelah beliau. Sebenarnya dalil paling kuat itu ya dalil yang kami sebutkan sebelumnya, karena itu pertama pengakuan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Itu sudah ketetapan Allah. Kemudian pengakuan secara jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya sudah cukup menunjukkan bahwasanya memang tidak ada nabi dan tidak ada rasul setelah beliau. Dan Rasulullah SAW juga dalam hadis lain pernah menyebutkan bahwasanya dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi beliau mengatakan innar risalata wan nubuwata qad qata'at fala rasula ba'di. Beliau mengatakan sesungguhnya risalah itu sudah terputus, wahyu itu sudah terputus dan tidak ada nabi setelahku. Jadi ini hadis lain yang menunjukkan pengakuan dari beliau bahwasanya tidak ada nabi dan tidak ada rasul setelah beliau. Selain pengakuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk pengakuan juga dari orang-orang terdekat beliau, yaitu para sahabat. Mereka juga mengakui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah meninggal, sudah wafat, dan wahyu sudah terputus dan tidak ada harapan lagi turunnya wahyu selanjutnya. Maksudnya tidak ada harapan lagi akan muncul nabi dan rasul setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ketika hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia pernah menceritakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata kepada sahabat Umar bin Khattab dan mengatakan intoliq bina ila ummi Aiman nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata kepada sahabat dekatnya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana kita tahu sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma keduanya adalah teman dekat, kawan dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi khalifah sepeninggal beliau. Sahabat Abu Bakar berkata kepada sahabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, "Ayo kita berkunjung ke rumahnya Ummu Aiman." Sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terbiasa berkunjung ke tempatnya Ummu Aiman radhiyallahu taala anha. Maka kemudian setelah mereka sampai kepada
rumahnya Ummu Aiman radhiyallahu taala anha, tiba-tiba mereka mendapati Ummu Aiman ini menangis dan kedua sahabat tersebut berkata, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Ummu Aiman? Kenapa? Apakah engkau masih sedih dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal apa yang ada di sisi Allah, yaitu balasan yang akan diterima, pahala yang akan diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah di alam barzakh itu lebih baik daripada dunia." Hmm. Maka Ummu Aiman mengatakan, "Ma abki alla akuna a'lamu anna ma indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak merasa sedih berkaitan masalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan mendapatkan balasan terbaik, kehidupan yang terbaik. Matinya beliau bagi Rasulullah itu baik, tetapi mungkin bagi umatnya merasa kehilangan dan lain sebagainya. Tetapi yang aku merasa sedih adalah ketika kita ketahui bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, Hmm. maka annal wahya qad inqata'a minas sama. Maka itu tandanya wahyu itu sudah terputus dari langit. Hmm. Jadi Ummu Aiman dan para sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum, mereka mengakui bahwasanya dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menandakan wahyu itu terputus, berarti tidak ada nabi dan rasul lagi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kemudian pengakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat juga meyakini hal yang sama bahwasanya tidak ada para nabi dan rasul. Ditambah lagi tadi kita sudah menyebutkan perkataan para ulama. Ini menunjukkan dalil yang sangat jelas bahwasanya tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau misalkan Ustaz, ada orang yang mengaku bahwasanya dia adalah seorang nabi sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu berarti udah dipastikan bahwasanya itu nabi palsu, Ustaz? Ya, kalau seseorang yang memahami dari dalil yang kita sebutkan tadi dan dia mau belajar dari apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dan perkataan para ulama ahli sunnah, sudah jelas ya, berarti menunjukkan bahwasanya setiap orang yang mengklaim atau mengaku dirinya seorang nabi atau mengaku dirinya didatangi malaikat Jibril, meskipun secara tidak jelas bahwasanya dia seorang nabi, atau mengaku bahwasanya dia mendapatkan wahyu. Karena kalau kita melihat beberapa orang yang akhirnya mereka mengaku menjadi seorang nabi, awalnya itu mereka tidak langsung mengatakan saya nabi, enggak. Ada sebagian mereka yang mengaku awalnya mengaku kepada sebagian orang yang mendapatkan wahyu. Nabi saya bukan, tapi saya mendapatkan wahyu. Kemudian ada sebagian lagi yang mengatakan saya didatangi malaikat Jibril. Anda nabi? Enggak, tapi saya didatangi malaikat Jibril. Jadi tahapan-tahapan ini, pengakuan sebagai seorang nabi, kemudian mengaku mendapatkan wahyu atau didatangi malaikat Jibril, pengakuan ini pengakuan yang tidak sah, tidak bisa diterima. Karena tadi ya kita sebutkan Nabi Muhammad SAW telah mengatakan tidak ada nabi setelah beliau, dan para sahabat mengakui dengan kematiannya Rasulullah SAW, ini menunjukkan wahyu itu sudah terputus. Dan bahkan sebagaimana pembahasan kita kali ini ya, pembahasan kita berkaitan masalah tanda-tanda hari kiamat, ini menunjukkan bahwasanya munculnya nabi dan rasul setelah beliau, seseorang yang mengklaim mengaku sebagai seorang nabi dan rasul, klaim tersebut, pengakuan itu adalah pengakuan yang dusta, dan itu merupakan tanda dekatnya hari kiamat, atau tanda semakin dekatnya hari kiamat. Karena dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yub'asa dajjalun kadzabun qariban min salasin, kulluhum yas'umu annahu Rasulullah." Tidak akan datang hari kiamat, dan hari kiamat ini tidak akan dibangkitkan, tidak akan ditegakkan, kecuali setelah muncul para pembohong, para pendusta,
yang jumlahnya hampir mendekati 30 atau 30, sekitar 30-an, yang mereka masing-masing sama, yaitu mengaku sebagai seorang nabi dan seorang rasul, seorang utusan rasul. Bahkan dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan la taqumu sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Tidak akan tegak hari kiamat sehingga beberapa kabilah dari umatku mereka bergabung dengan orang-orang musyrik. Wa hatta ya'budul ausan, sampai mereka kembali menyembah berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati salasuna kadzabun kulluhum yas'umu annahu nabi. Dan kelak nanti akan ada dari umatku sejumlah 30 orang yang mereka semua mengaku mereka pendusta dan mereka semuanya mengaku menjadi seorang nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Padahal aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi sesudahku. Jadi ketetapan ini menunjukkan bahwasanya setiap orang yang mengaku menjadi seorang nabi dan seorang rasul dan juga dalil-dalil sebelumnya, bahwasanya pengakuan itu adalah pengakuan yang tidak benar, pengakuan yang dusta, dan mereka termasuk digelari di sini sebagai dajjalun, yaitu dajjal-dajjal kecil, ya, pengikut-pengikut dajjal yang mereka semua adalah memiliki kesamaan, sama-sama mengaku pendusta dan mengaku sebagai seorang nabi dan seorang rasul, padahal kita katakan tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Ini yang dimaksud dari 30 orang ini Ustadz itu udah mutlak atau mungkin lebih Ustadz? Karena kenyataannya yang kita lihat gitu Ustadz itu banyak Ustadz. Ya, betul. Jadi rentetan kemunculan para dajjal, para pendusta yang mereka mengaku seorang nabi itu kan sudah lama, dari dulu sampai sekarang. Atau bahkan kalau kita melihat di negara Indonesia sendiri, itu mungkin ada sekitar hampir 12 orang ya. 12 orang, mungkin bisa lebih. 12 orang yang mereka semuanya mengaku sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Ini hanya Indonesia. Ya, ini baru satu negara Ustadz. Ya, padahal kasus ini tidak hanya sekedar di Indonesia, di negara lain juga mengalami hal yang sama. Jadi Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah juga, beliau ketika menjelaskan hadis-hadis yang menunjukkan jumlah 30, beliau mengatakan bahwasanya jumlah 30 yang dimaksudkan dalam hadis tersebut bukanlah setiap orang yang mengaku menjadi seorang nabi kemudian dia tercatat menjadi bagian dari 30 tersebut, tetapi tidak dikatakan sebagai sesuatu yang nabi secara mutlak, tetapi jumlah mereka yang 30 hanya dibatasi dengan mereka-mereka yang memiliki pengaruh yang sangat besar, memiliki kekuasaan. Jadi beliau beranggapan, pendapat yang dipilih oleh beliau mengatakan 30 para nabi dan 30 orang-orang yang mereka mengaku menjadi nabi dan rasul, mereka adalah pengakuannya yang menyebabkan pengaruh yang sangat besar. Karena ada sebagian orang yang mengaku nabi dan rasul tetapi fitnahnya tidak besar, fitnahnya kecil. Hanya tingkatnya hanya regional, hanya daerah tertentu saja dan pengikutnya tidak banyak. Tetapi ada juga mereka di antara para nabi, di antara orang-orang yang mengaku menjadi seorang nabi, ada yang pengaruhnya sangat besar. Ada yang pengaruhnya sampai satu negara atau bahkan pengaruhnya sampai internasional. Ada seseorang yang dia mengaku sebagai seorang nabi dan rasul, mereka adalah nabi-nabi palsu yang pengikutnya itu sudah lintas negara. Mungkin itu mereka adalah orang yang dianggap dari di antara 30 orang. Tapi kalau yang masih kecil-kecil, yang istilahnya jumlahnya tidak banyak dan fitnahnya juga tidak besar, mereka tidak masuk dalam hitungan 30 tersebut. Dari 30 orang yang pendusta ini Ustadz, yang kadzab ini, yang disebut sebagai dajjal-dajjal kecil ini Ustadz, kan ada 30 Ustadz ya. Apakah dajjal yang sebenarnya itu masuk ke dalam rentetan 30 itu Ustadz? Ya, jadi mereka adalah para dajjal ataupun dajjal kecil itu ya. Yang muncul, yang mereka mengaku sebagai para pendusta, mengaku sebagai seorang nabi. Nanti endingnya adalah diakhiri ditutup oleh
bisa dikatakan bosnya Dajjal, bosnya para pendusta, yaitu Dajjal itu sendiri. Dan dia adalah orang terakhir yang akan mengaku menjadi seorang nabi dan seorang rasul, dan dia adalah penutupnya, ke-30-nya. Maka ini karena hal ini berdasarkan dengan hadis yang Rasulullah SAW sebutkan, beliau bersabda, wa innahu wallahi la taqumus sa'ah hatta yakhruja salasuna kadzaban akhiruhum al-a'war ad-dajjal. Demi Allah, tidak akan tegak hari kiamat ini sampai muncul sejumlah 30 orang yang mereka para pendusta. Para pendusta yang mereka mengaku menjadi nabi dan rasul, dan terakhir dan akhirnya yang terakhir adalah ad-dajjal al-a'war, yaitu dajjal yang terakhir itu yang buta mata sebelahnya. Dia adalah pendusta, istilahnya bosnya pendusta yang mengaku seorang nabi dan seorang rasul. Jadi dajjal yang akan muncul di akhir zaman, nanti yang akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, dia adalah termasuk di antara 30 orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Karena dajjal sendiri itu kan dia manusia, bangsa manusia, bukan dari bangsa jin ataupun hewan ataupun yang lainnya. Sama seperti kita manusia. Ya, betul. Jadi Dajjal ini Ustaz besok muncul di akhir zaman dan termasuk ke dalam 30 rentetan itu ya Ustaz. Ya. Jumlah 30 ini Ustaz yang termaksud, ya berarti maksudnya dari 30 ini berarti dari zaman dulu sampai sekarang Ustaz ya. Dimana itu berarti benar-benar orang-orang yang pendusta ini berarti termasuk orang-orang yang benar-benar pengaruhnya itu lintas negara, sangat besar. Ya, besar, lintas negara, atau kita katakan memiliki pengikut yang sangat banyak. Karena ketika seseorang itu menjadi pendusta kemudian pengikutnya banyak, berarti ini menimbulkan fitnah yang sangat besar. Dan itu termasuk dari bagian yang 30. Adapun yang pengaruhnya tidak besar, pengikutnya sedikit, ya dikatakan sesuai pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, maka itu tidak termasuk dari bagian yang 30. Jadi pendusta-pendusta ini Ustadz, kalau boleh tahu itu semuanya laki-laki atau mungkin ada salah satunya perempuan gitu Ustadz? Ya, jadi para pendusta ataupun nabi-nabi palsu ini tidak hanya sekedar dari kaum laki-laki, bahkan kaum wanita pun ada. Dan ini secara jelas, secara nyata muncul, baik dari zaman dahulu dan zaman sekarang. Meskipun secara secara akal dan secara syariat itu sudah ditetapkan ya, yang namanya nabi itu hanya dari golongan laki-laki. Tidak ada nabi dan rasul dari zaman dahulu sampai Rasulullah SAW itu tidak ada nabi ataupun rasul dari jenis wanita. Sehingga merasa aneh ketika ada seorang wanita kemudian tiba-tiba mengaku sebagai nabi dan rasul, karena tidak ada pendahulunya, tidak ada contohnya. Kalau ada seorang laki-laki yang mengaku nabi dan rasul, iyalah mungkin kita katakan mungkin dia mungkin karena merasa, oh dulu para nabi dan rasul laki-laki, saya juga laki-laki. Tapi ketika seorang wanita menjadi atau mengaku menjadi seorang nabi, kan sesuatu yang harusnya orang awam pun mereka melihatnya ini sesuatu yang aneh. Tapi ternyata namanya fitnah, ketika sebuah fitnah itu muncul dan masyarakat kita yang awam mereka kurang bekal dari ilmu agama, mereka akan mudah terbujuk dan mereka akan mudah tercuci otaknya. Dan ini bahwasanya para nabi dan para rasul yang palsu atau nabi palsu ini yang muncul dari umat Rasulullah SAW, ada di antara mereka yang wanita. Dari dua dalil. Yang pertama, dalil yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, fi ummati kadzabun wad dajjalun sab'atun wa ishruna minhum arba'u niswatin wa inni khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Dari kalangan umatku akan muncul
mereka para pendusta, para pembohong yang mengaku nabi dan rasul, jumlahnya ada 27. Kalau dalam hadis yang lain menyebutkan jumlahnya qoriban min salasin, mendekati 30. Jadi angka 27 ini tidak dikatakan bertentangan ya dengan dalil sebelumnya, karena ada yang menyebutkan sekitar mendekati angka 30. Dan 4 diantaranya adalah, diantara pendusta itu ada 4 orang yang itu dari golongan wanita. Oh, berarti Jadi ada Ustaz. ya dari dalil sendiri itu sudah menyebutkan, dan dari hadis sudah disebutkan seperti itu, dan realitanya memang kejadian. Misalnya tadi ya ketika menyebutkan di awal tadi di Muqaddimah menyebutkan masalah Musailamah ya, Musailamah Al-Kadzdzab. Itu sebenarnya yang tadi dikatakan diperangi dan dihancurkan, dibunuh di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya itu sudah ada sejak zamannya Rasulullah SAW. Ketika beliau masih hidup pun Musailamah itu sudah ada. Makanya Rasulullah SAW menyematkan gelar Al-Kadzdzab itu pada Musailamah. Karena sudah jelas-jelas Rasulullah masih ada pun dia berani untuk melakukan pengakuan seperti itu. Dan pada zaman Musailamah Al-Kadzdzab itu ada seorang wanita namanya Sajah At-Tamimiyah. Ini yang kemudian dia adalah seorang wanita yang mengaku menjadi seorang nabi, yang kemudian Sajah ini nikah dengan Musailamah. Nikah dengan Musailamah karena mereka ingin menggabungkan 2 kabilah, sehingga mereka akan memiliki pengikut yang sangat besar. Tetapi akhirnya setelah Musailamah ini terbunuh, Sajah bertobat kembali kepada Islam. Seperti membentuk aliansi. Ya, betul, aliansi, karena mereka ketika masing-masing mengaku seorang nabi dan rasul, mereka juga tahu diri, mereka kekuatan mereka tidak sebesar yang dimiliki oleh kaum muslimin pada saat itu. Kemudian tidak jauh di tempat kita ya, di negara Indonesia, dulu ada seorang wanita namanya, kalau nggak salah namanya Lia Aminuddin, yang dikatakan sebagai Lia Eden. Orang mana, Ustaz? Orang ya waktu itu muncul di daerah Jabodetabek, dan dia mengaku dirinya seorang nabi. Usianya waktu itu sekitar 67-an ya, sudah sepuh sebenarnya. Dan wanita tersebut mengaku seorang nabi, dan ini sempat gempar pada sekitar tahun 2007 kalau nggak salah. Sebelum tahun 2010, dan itu lama sekali. Dan bahkan Lia Eden ini sempat mengatakan bahwasanya dirinya itu akan mendapatkan wahyu, bahkan pernah mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, sampai pernah mengatakan, kurang lebih yang pernah kami dengar, bahwasanya malaikat Jibril itu akan turun di Monas. Malaikat Jibril akan turun di Monas. Dan itu yang pernah sempat tersiar di berita, dan akhirnya memang divonis oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat, alhamdulillah, beliau termasuk golongan-golongan yang menyimpang. Karena meskipun ini secara gamblang ya, dalil sudah jelas, tadi sudah disebutkan, ucapan para ulama dan para sahabat juga mengakui hal tersebut, tidak ada nabi dan rasul setelah beliau, dan para ulama juga mereka mengatakan para nabi dan para rasul itu dari golongan hanya laki-laki. Jadi kan kalau seseorang yang belajar Islam dengan yang benar akan melihat secara jelas kesesatan orang tersebut. Tetapi meskipun itu sudah jelas, sudah gamblang, tetap saja banyak sekali yang mengikut Lia Eden ini. Banyak pengikutnya, sehingga banyak orang-orang yang terfitnah, yang mereka kemudian mengikuti ajaran tersebut. Padahal ini sudah jelas kedustaan yang dibawa oleh wanita tersebut. Padahal dalil-dalilnya sudah jelas ya, Ustaz, yang mengatakan bahwasanya tidak ada nabi sepeninggalanku gitu, setelah Rasulullah SAW. Tapi masih ada orang-orang yang percaya gitu sama orang-orang yang seperti ini, Masya Allah. Meskipun kadang menurut kita adalah sesuatu yang kita merasa heran, kok bisa ya orang seperti itu ya. Memang karena ketika orang itu minim ataupun jauh dari agama, minim pengetahuan ajaran Islam, sehingga keyakinan mereka tidak kuat, mudah terpengaruhi oleh seseorang lain dengan retorika mereka, dengan gaya bahasa mereka, meyakinkan. Ketika orang sudah yakin, maka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang
bisa dikatakan di luar nalar ya, di luar akal. Iya. Sesuatu yang aneh mereka pun akan lakukan. Bahkan kasus-kasus nabi palsu yang terjadi di Indonesia itu banyak di beberapa tempat, baik di Pulau Jawa ataupun di luar Jawa. Waktu itu sempat ada kalau nggak salah di Sulawesi ada, di daerah Jawa Tengah juga ada, di daerah Karanganyar, daerah Bogor juga ada dulu, yang sempat rame, yang Ahmad Musadek ya, Al-Qiyadah Al-Islamiyah, yang mengaku menjadi seorang nabi karena dia bertapa selama 40 hari 40 malam di sebuah gunung di Bogor. Kalau kita lihat banyak kejadian-kejadian yang sifatnya janggal dan mereka mirip, kesamaannya adalah diantaranya selain mereka semua mengaku nabi dan rasul, dan pengakuan nabi dan rasul ini menjadikan kesempatan bagi para nabi palsu ini untuk melakukan tindakan kriminal. Contohnya melakukan penipuan. Mereka mengatakan kalau ingin masuk surga, mereka harus membayar sekian juta kepada nabi tersebut. Atau bahkan pengikutnya yang dari golongan wanita, ada sebagian mereka kemudian yang dizinai, berbuat zina dengan nabi palsu tersebut. Bahkan ada yang jumlahnya sampai puluhan, dengan dalih bahwasanya mereka akan dijamin masuk surga. Jadi ini sebenarnya perbuatan-perbuatan yang mungkin menurut yang alhamdulillah Allah berikan hidayah Islam dan iman pada kita, kita melihat ini sesuatu yang aneh ya, sesuatu yang janggal, nggak di luar nalar. Tapi yang namanya aliran sesat, kalau orang sudah terpengaruh, kalau sudah tercuci otaknya, mereka akan menghiraukan hal-hal ini. Sesuatu yang tidak masuk akal, akan mereka anggap sesuatu yang biasa saja. Jadi apapun yang dia katakan percaya gitu. Ya, karena memang karena terpengaruh. statusnya sudah dikatakan sebagai orang yang suci, sebagai nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dicuci otaknya. Jadi para pendusta ini tuh berarti Ustaz ya, dari zaman Nabi sampai kapan Ustaz? Ya, jadi para pendusta ini sudah muncul sejak zamannya Rasulullah SAW tadi yang kita katakan, misalnya Musailamah Al-Kadzdzab dari kota Yamamah yang dia mengaku menjadi nabi pada akhir zaman, dan kemudian telah diperangi dan dibunuh oleh pasukan kaum muslimin yang diutus oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan akhirnya istrinya juga kemudian masuk Islam, bertobat. Kemudian ada juga muncul yang namanya Al-Aswad Al-Ansi, menjadi seorang nabi, kemudian dibunuh oleh para sahabat. Bahkan kejadian ini terjadi sebelum wafatnya Rasulullah SAW, termasuk yang waktu itu sempat ajaran nabi palsu yang rame dan pengikutnya sangat banyak. Itu adalah misalnya seseorang dari India yang bernama Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Mirza Ghulam Ahmad ini membuat aliran Ahmadiyah. Aliran Ahmadiyah. Ini kejadian ini sebenarnya sudah lama, sejak tahun 1840-an. Waktu itu masih ada penjajahan Inggris. Negara India masih dijajah negara Inggris. Tapi pengaruhnya sampai sekarang, sampai ke benua Eropa, Amerika, Afrika, Asia, sampai di Indonesia pun sampai saat ini mungkin masih ada sisa-sisa sedikit dari para pengikut Ahmadiyah. Ada di beberapa tempat, dan Mirza Ghulam Ahmad awalnya Mirza Ghulam Ahmad ini sebelumnya tidak mengaku sebagai seorang nabi, tapi lama-kelamaan kemudian dia mengaku menjadi seorang nabi, bahkan dia mengaku sebagai Al-Masih, Al-Masih yang ditunggu, Isa Al-Masih yang ditunggu, dan dia meyakini, keyakinan yang dia sebar, dia mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu tidak hidup di langit, dan pengakuan-pengakuan yang lainnya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyingkap kedustaannya, dan banyak sekali para ulama yang menjelaskan, membantah kesesatan Mirza Ghulam Ahmad ini, sehingga jelas bagi kaum muslimin mana yang sesat dan mana yang tidak. Pada intinya ini kejadian nabi palsu ini bukan sesuatu hal yang baru ya. Dari zaman dulu sudah ada, dan ini juga akan terus berlanjut.
Dan tidak menutup kemungkinan akan muncul lagi nabi palsu berikutnya Berikutnya, dan yang iya. nanti akhirnya ditutup dengan Dajjal, Masih Iya. Al-Dajjal. Yang awalnya menyebutkan bahwasanya saya menerima wahyu, Mhm, tapi saya bukan nabi, mhm. gitu. Ya lama-kelamaan kemudian dia Iya. itu. Dan ada sebagian dari nabi palsu ini yang kemudian mereka merasa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyatukan, Mhm. ya, untuk menyatukan ajaran-ajaran lain. Ada sebagian nabi palsu yang mengaku, mengklaim bahwasanya dia itu adalah utusan Allah yang diperintahkan untuk menyatukan agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya dijadikan satu menjadi agama yang satu. Mhm. Dan itu ternyata pengakuan seperti itu, ucapan seperti itu, bahkan ada di antara mereka yang kemudian merekam, memvideokan, kemudian di-share ke masyarakat, dan itu ternyata pengikutnya juga banyak. Mhm. Dan yang kadang membuat kita miris, membuat kita sedih, ternyata pengikut nabi-nabi palsu ini tidak hanya sekedar dari kalangan orang awam, Mhm. tetapi dari para intelektual yang mereka Mhm. sudah memiliki gelar akademik, ada yang Mhm. sampai profesor, ada yang doktor, Oh, dan lain memiliki ilmu sebagainya, yang ya, mumpuni maksudnya. para dosen yang harusnya mereka bisa menggunakan akal mereka, secara akal sudah jelas kebohongan mereka, tetapi yang namanya hidayah itu kan milik Allah ya. Iya. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan seseorang itu sesat, maka tidak ada yang bisa menunjukkan hidayah kepada orang tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka bisa mengkaji, bisa menganalisis gitu Ustaz ya, Iya, kebenaran dari, mhm, berita-berita yang disampaikan ini. mhm, Tapi ya kembali lagi ke hidayah ya Ustaz iya. ya. Dan juga mungkin bisa jadi ada iming-iming duniawi dan sebagainya yang, apa namanya, ada sebagian nabi palsu itu ketika mereka ingin merekrut anggota itu dengan cara mengiming-iming, memberikan iming-iming Mhm. hadiah. Misalnya barang siapa yang bisa merekrut anggota baru, pengikut baru sejumlah sekian, dia akan mendapatkan hadiah ini. Mhm. Semakin banyak anggota yang bisa dia rekrut, yang biasa dia ajak untuk bergabung dengan mereka, maka akan semakin besar hadiah yang akan didapatkan. Dan ini Mhm. akan menjadi ladang bisnis tersendiri bagi Iya. nabi palsu tersebut. Mhm. Karena setiap orang yang akan masuk menjadi anggota baru, dia juga kadang diperintahkan untuk membayar. Mhm. Ketika ingin berbaiat, harus membayar. Atau Mhm. bahkan bagi yang ingin menebus dosanya, dia harus membayar kepada nabi palsu tersebut. Mhm. Jadi, hal-hal seperti ini, yang dilatar belakangi sebagian di antara mereka masalah dunia, yang ini kadang menggiurkan sebagian orang yang menjadikan hati mereka tertutup. Mhm. Sesuatu yang jelas menjadi samar, sesuatu yang terang menjadi sesuatu yang gelap. Mhm. Wallahu a'lam. Mhm. Jadi mungkin ya mereka mengikuti mengikuti seorang nabi palsu ini bukan karena agamanya, bisa jadi karena bisnisnya Ustaz. Ya, bisa karena Saling masalah dunia. menguntungkan, iya, menguntungkan antara satu sama yang lain Iya. seperti itu. Baik, pemirsa, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan dari studio kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.